leads me to you. The power of your name, nothing else can compare, brings me to you, brings me to you. I've seen your glory, I've seen your power, I've seen your strength setting me free, surrounding me. Jesus,
hidupku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hallelujah. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Anugerah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja,
dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom Sobat Fresh, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua sehat dimanapun kalian berada ya. Saya Aldrin, selamat siang dan selamat datang di Badai GCC 24 Januari 2021. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali join FGCC online service, welcome home. We are more than happy to see you join us today. Nah, teman-teman bisa juga langsung men-scan QR code yang ada di layar sehingga kami bisa menjabut teman-teman lebih personal lagi. Nah, bagi jemaat yang baru ataupun yang sudah lama di FGCC tetapi merasa belum tertanam di komunitas, well, I have a good news for you. FGCC mempunyai suatu komunitas yang dinamakan Freshcom. Di sini kita bisa saling bertumbuh, kita bisa sharing lagi tentang firman Tuhan, dan yang pastinya adalah melalui komunitas ini, hubungan kita dengan Tuhan bisa semakin lagi lebih dekat. Nah, Freshcom ini sendiri untuk sekarang diadakan secara online. Dan untuk pendaftaran, teman-teman bisa lagi balik untuk scan QR code yang tadi yang ada di layar bagi teman-teman yang sudah pernah ke FGCC ataupun belum. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman-teman jangan sungkan dan bisa saja langsung mengajukan pertanyaan di fitur live chat yang ada di YouTube, dan volunteer FGCC akan langsung menjawab. Untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dilakukan melalui online banking. Dan sebentar lagi kita akan ada 2 persembahan. Maka dari itu saya ingin mengencourage teman-teman semua untuk membuka aplikasi banking masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, teman-teman dapat transfer ke akun Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, teman-teman bisa transfer ke akun OCBC Bank. Teman-teman yang berada di Indonesia pun bisa transfer ke akun Bank BNI. Dan nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC dan dapat diakses melalui QR barcode di slide ini. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas pekerjaan Allah dan yang pastinya menjangkau lebih lagi banyak jiwa. Maka dari itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Yuk, saya ingin mengundang para jemaat berdoa untuk persembahan yang telah kita siapkan pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, kalau kami boleh bergabung Bapak untuk ibadah online service FGCC pada hari ini, kiranya Tuhan kalau sekarang kami ingin persiapkan Tuhan hati kami Tuhan, hati yang memberi Tuhan, Kau juga berkati Tuhan untuk setiap persembahan Tuhan yang nanti akan kami berikan Tuhan, dari persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung dan persembahan yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan biarlah Tuhan untuk setiap persembahan ini bisa berguna Bapak untuk perluasan gereja-Mu FGCC di tempat ini Tuhan, juga bisa menjangkau orang-orang banyak Tuhan. Kiranya juga berkati Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola dana ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap bisa menjadi berkat banyak untuk setiap orang Tuhan. Kalau sebentar kami juga berdoa Bapak untuk keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap mereka Tuhan di Indonesia, di Malaysia, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati Tuhan setiap ekonomi, kesehatan, apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang selalu jaga Tuhan setiap keluarga kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan Tuhan ibadah kami. Kiranya Tuhan kami ingin memberikan dengan sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang saya mengundang para jemaat untuk mempersiapkan hati, pikiran, agar kita bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. God bless. Dialah Allah yang hebat, yang berkuasa atas bumi dan surga. Mari sama-sama kita mau menyatakan kedahsyatannya. Mari katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan.
dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi namanya. Woo! Right now we come to you, Lord. We want to give the highest praise to you. Let your name be exalted high. Yes, Hosanna, Hosanna in the highest. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes.
Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebasanku. Kau yang ubah hidup kami, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, oh, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Benar ya Bapa, di ibadah hari ini kami mau sujud di altar-Mu. Kami mau Engkau ubahkan hidup kami. Kami mau Engkau barui setiap hati kami Bapa. Supaya tahun ini tidak hanya menjadi tahun yang baru saja, tapi menjadi kami yang baru juga Yesus Tuhan. Thank you untuk kesempatan yang sudah Kau berikan Bapa, untuk kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Saat ini kami mau mendoakan untuk ibadah selanjutnya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Hai Shalom para Sobat Fresh yang luar biasa dimanapun kita berada di rumah masing-masing. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat di rumah kita masing-masing ya. Dan Happy New Year untuk kita semua, masih Januari soalnya ya. Oke, jadi tema kita di bulan ini, di bulan Januari, di bulan yang terakhir ini, dan juga sepanjang tahun ini sebenarnya adalah tentang progress. Ya, progress, intentional and consistent. Saya percaya kita semua sudah tahu dan sudah mengerti tentang itu ya. Jadi we're gonna talk about progress today. So I'm really excited dan gue berharap kita juga semua sama-sama excited untuk kayak mau progressing in our life ya. Jadi saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah work in progress. Oke. So ada yang tahu apa itu work in progress? Kalau yang suka kerja di dalam sebuah team atau in a project, I think you would be familiar with the terms WIP atau work in progress gitu ya. Jadi in every project selalu biasa ada yang namanya WIP sessions atau WIP check-ins sessions, di mana itu kayak gimana ya, itu kayak meeting yang dilakukan biasanya setiap minggu atau setiap berapa lama sekali untuk kita check in progress kita itu sudah seperti apa. Jadi selalu akan ditanya, progresnya sudah sampai di mana, ininya sudah sampai mana, apa yang sudah dilakukan selama minggu belakangan ini gitu. Jadi itulah yang disebut sebagai WIP atau work in progress. Towards apa? Towards finishing the projects gitu ya. Jadi in short, WIP itu artinya adalah is the work that we do in order for us to progress, to finish the project. Jadi it's series of work or series of actions that we do supaya kita bisa progress
supaya kita tujuan akhirnya adalah to finish the project. Artinya apa? Artinya supaya untuk mendapatkan progress itu, you need to work on it. Ada sesuatu yang harus dikerjakan dan ada sesuatu yang harus dilakukan supaya ada progress. Dan kita nggak akan punya progress kalau nggak ngerjakan apa-apa. Kalau tidak dikerjakan, ditanya, progressnya gimana? Akhirnya kita akan jawab, oh nggak ada progressnya karena tidak mengerjakan apa-apa gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang kita kerjakan supaya ada yang namanya progress, right? Jadi kita nggak bisa hanya diam-diam saja atau pasif sehingga kita tunggu saja apa yang terjadi ya dengan project ini dan lain sebagainya. It doesn't work that way ya. Jadi sama juga dengan kehidupan kita. Tahukah Anda kalau kehidupan kita hari ini, we are a work in progress. Kita adalah work in progress. Kita belum selesai. We're not complete, we're not done yet. Ya, and that's why in every aspect of our life, kalau kita mau progress, we need to work on it as well. We gotta do the work. Ya, jadi bedanya adalah dengan hidup kita, we're not ever gonna done dengan project hidup kita, gitu ya. Kita tidak akan selesai sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maksudnya sampai kita meninggal, sampai kita mati, kita harus terus yang namanya bergerak maju. Kita harus terus yang namanya progressing. Kita nggak bisa just being stuck, karena we are a work in progress. Dan kita tidak sempurna. Dan kita bukan kita bukan misalnya kita bertobat kenal Tuhan nih. Hari ini kenal Tuhan, hari ini dibaptis, besoknya tiba-tiba langsung jadi sangat holy sekali. Jadi orang yang sangat baik, sangat mengasihi orang, sangat bisa mencintai orang, mengasihi orang, punya belas kasihan, sabar dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Tidak langsung seperti itu, tetapi segala sesuatunya itu butuh yang namanya proses ataupun progress. You gotta work on it. We gotta do the work supaya kita bisa progress, supaya kita bisa move forward di dalam kehidupan kita, gitu ya. So we are a WIP, ya, kita adalah a work in progress. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa keep progressing in our life? Bagaimana kita tidak merasa stuck di dalam kehidupan kita? Banyak orang-orang belakangan ini yang I see, especially tahun lalu, orang-orang banyak merasa I feel like I'm stuck in life. I feel like I'm not going anywhere in life. I feel like I'm just like I don't know what I'm doing in life, or I don't know where I'm going in life, gitu ya. Mari kita sama-sama baca dulu di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan versi NIV-nya. Yuk mari sama-sama kita baca. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Yang menarik saya adalah di ayat yang ke-26 ini dikatakan, therefore I do not run like someone running aimlessly. Running aimlessly, what does it mean to run aimlessly? Running aimlessly artinya kita berputar-putar, kita berlari-lari tanpa tujuan, tanpa kita tahu mengapa, tanpa kita tahu apa yang kita lakukan. Ya, so we're running, but we don't know what we're running towards, what we're running to, gitu loh. Kita hanya ya udah berlari aja, istilahnya gitu. And kita nggak tahu tujuannya apa dan mengapa. Ya, jadi sama seperti ketika kita mengerjakan sesuatu, tetapi kita nggak tahu kita mengerjakannya itu untuk apa, tujuannya itu apa, dan kita nggak tahu, kita hanya sekadar kerja mengerjakannya just for the sake of doing that. Dan berapa banyak hari ini berapa banyak yang
hari ini mengalami hal seperti itu? Berapa banyak dari kita yang hari ini ada di situasi-situasi seperti itu? Coba kita sama-sama cross check dan lihat diri kita. Ya, ketika hari ini kita pelayanan contohnya, atau kita kerja, atau misalnya kita kuliah, atau kita mimpin komsel misalnya. Banyak orang yang bilang kayak, aduh aku udah jenuh ya mimpin komsel, aku udah jenuh lah ini pelayanan, aku kerja juga udah jenuh lah, nggak tahu lagi harus mengapa. Kenapa? Karena nggak tahu sebenarnya kemana kita sedang berlari, kemana. We're running aimlessly. Ujung-ujungnya jadinya apa? Ujung-ujungnya capek sendiri, because you don't know what you're running towards. So ujung-ujungnya jadi capek sendiri, jadi burn out, jadi jenuh, dan akhirnya kita ya udah hidupnya gitu-gitu aja. Itulah yang disebut sebagai stagnancy. Nah, hati-hati kalau hari ini kita merasa jenuh. I don't know what we are experiencing, what we are feeling today. Kalau hari ini coba cross check, apakah kita merasa aduh jenuh ya mengerjakan segala sesuatunya. Bisa saja kita sedang mengalami yang namanya stagnancy atau stagnan. Kita nggak kemana-mana, kita berputar-putar gitu ya. So how? Pertanyaannya adalah how do we keep progressing? How do we keep moving forward? How do we keep progressing? How do we keep moving forward? Yang pertama, sudah jelas dari ayat yang tadi juga dikatakan adalah you gotta focus on the purpose. Poin pertama adalah we have to focus on the purpose. Ya, karena when we talk about progress, we're always talking about a goal atau a destination. In fact, kalau kita search progress, judulnya itu apa? Definisinya itu apa? Kalian Google kan tulisannya itu seperti ini. It says forward or onward movement towards a destination. So it's always be talking about a destination. So jangan sampai kita hari ini mengerjakan sesuatu apapun itu, baik itu pelayanan kita, baik itu kita memimpin komsel, baik itu kita di dalam pekerjaan kita atau kuliah kita ataupun apapun yang kita lakukan, just for the sake of doing it, without knowing why we're doing it. Dan kita nggak menuju kepada, kita nggak progressing towards maksudnya God's plan atau sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan kita, gitu ya. Dan I've seen so many people are feeling the same way. They feel stuck, they feel jenuh ya di dalam kehidupannya. Walaupun dari luar mungkin kelihatannya kita we have a perfect life. There's no issue in our life and we should be grateful. Tapi sometimes pernah gak sih ngerasa kosong, merasa jenuh, dan merasa gak tahu sebenarnya ini gua mau kemana gitu. Karena we do not have the focus. We do not have the purpose. We don't know what we are running towards gitu loh. Dan mungkin saja kelihatan dari luar kita diberkati, tetapi Tuhan tetap tuntun. Tetapi mungkin kita gak progress dalam kehidupan kita ya. Bisa saja seperti itu. Contohnya itu adalah bangsa Israel. Tahu ya, ingat cerita bangsa Israel ketika mereka baru keluar dari Mesir, terus mereka seharusnya menuju kepada satu tanah perjanjian Kanaan yang Tuhan sudah sediakan, tapi akhirnya mereka berputar-putar 40 tahun tanpa mereka mengerti ini sebenarnya mau kemana gitu loh. Padahal kelihatannya dari luar mereka tetap diberkati. Tuhan tetap kasih yang namanya mana, bahkan Tuhan kasih daging, Tuhan tetap kasih air, Tuhan berikan tiang awan, tiang api untuk untuk menuntun mereka. Tetapi are they progressing sebenarnya? I don't think they're progressing karena mereka berputar-putar 40 tahun dan mereka nggak sampai-sampai ke tanah perjanjian itu, padahal sebenarnya dekat saja. Kenapa seperti itu? Because they don't know what they're going towards. Mereka mentalnya masih seperti zaman dulu. Mereka selalu masih komplain, aduh kenapa sih, ngapain sih aku di sini, ngapain sih ini nggak jelas loh. Mending aku mati aja di Mesir, mending aku di Mesir santai-santai. Ini mau ngapain gitu? They don't know what they're going towards. They have no focus on the purpose. So we don't want to be that kind of people. We don't want to be like that. Hari ini yuk sama-sama kita mau cross check, kita mau lihat hidup kita. Hari ini apakah kita sudah berjalan di dalam rencananya Tuhan yang Tuhan mau sediakan dalam kehidupan kita, atau kita hanya kayak aduh berputar-putar, I don't know what I'm doing, tanpa tujuan. Ya, so what are we running towards today?
Are we running aimlessly or are we running towards God? What are we chasing today? Are we chasing God or are we chasing things that are just temporary in our life? Saya mau jadi pertanyaannya kayak what is it? Ya kan banyak yang tanya what is it that is my purpose? What is it that I'm supposed to be running towards? I don't know, man. Sometimes banyak orang yang bilang seperti itu ya. And yuk sama-sama kita baca di Ephesians 2 verse 10 NIV. Saya bacakan ya. Di sini dikatakan for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do apa? Tidak ada yang respon, terima kasih. Saya percaya kalian respon di rumah masing-masing. To do good works which God prepared for us God prepared in advance for us to do. Ya, jadi we are God's handiwork. Kita dalam pekerjaan tangannya Tuhan. We are created in Christ Jesus to do good works that God has prepared in advance for us to do. Tuhan sudah merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. God has a plan for us and it's a plan for us to do good works. Hari ini mungkin coba mari sama-sama kita cross check dulu. A lot of the times maybe, this is just maybe, seringkali mungkin kita merasa jenuh, kita merasa gue nggak tahu nih gue ngapain ya di dalam kehidupan kita. Because maybe we are just focusing on ourselves. Kita nggak outward, kita hanya inward, kita hanya berpikir apa sih yang saya mau capai, apa sih yang mau saya lakukan, apa sih yang masalah gue ini seperti apa, seperti ini, seperti itu gitu. And we're chasing, sometimes we're running towards something that is not actually fulfilling in our life. Karena kita bukan mengerjakan atau kita bukan berlari kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sama seperti Paulus berkata di sini, they do it to get a crown that will not last. Ya, a lot of people are running towards something. Mereka pikir, okay, if after I get this thing, I'm gonna be happy, I'm gonna be fulfilled, I'm gonna be feeling great about my life. But then ketika mereka sudah mencapai sesuatu itu ternyata sudah hilang, udah begitu aja. Nah, akhirnya mereka mengalami sebuah kekosongan lagi, and then mereka udah bingung lagi mau kemana lagi. Akhirnya muter-muter di situ aja. But we don't want to be that kind of people. Katakan Paulus bilang, but we do it for a crown that will last forever. Dia bilang gitu. Ya, jadi hari ini what are we running towards? Kita sedang berlari menuju apa? Menuju rencana Tuhan atau menuju kepada hanya rencana-rencana yang saya mau kerjakan untuk diri saya sendiri. Mari sama-sama kita cross check itu ya. Jadi tahun baru biasa kita suka ngomong, kita suka membicarakan atau merencanakan resolusi untuk 1 tahun ke depan ini, which is a very very good thing sebenarnya. Tapi kita sering ngomong soal apa yang saya mau capai, apa yang saya mau kerjakan, apa yang saya mau lakukan dan lain sebagainya gitu. Ya, tetapi hari ini saya pengen encourage kita sama-sama untuk selain kita mikir apa yang saya mau capai, apa yang saya mau lakukan, hari ini coba sama-sama kita doakan dan kita renungkan dan kita pikirkan apa sih sebenarnya yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan di dalam kehidupan kita. And it's always about other people. Kalau kita tanya apa sih maunya Tuhan, itu selalu supaya kita menjadi berkat buat orang lain, selalu untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. It's never just about us hari ini. So hari ini, are we progressing in our life? And what are we progressing towards in our life? Mau sama-sama kita cross check tentang itu. Because what? Because if God is not your focus, then you have no idea, you have no way of measuring your progress. Kita nggak tahu. Karena standarnya Tuhan dan standarnya orang-orang dan standarnya dunia ini berbeda. Terkadang mungkin di dalam satu sisi kita merasa, okay, I'm moving so good in my careers, I'm progressing so well in my career. Tetapi my relationship with God itu malah makin jauh. Then is that actually a progress? Could that be considered a progress? Menurut saya, no. Karena
progressing, standarnya harus tetap standarnya Tuhan. Ya, jadi we have to fix that. We have to fix our focus hari ini. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan di dalam apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. And don't worry, because when we take care of God's business, God is taking care of our life. Hari ini ada amen. Amen. Yeah, so that's something that kita mau ini. So, poin pertama tadi apa? Poin pertama tadi adalah focus on the purpose that God has already prepared for us. Then, yang kedua adalah we have to be faithful in the process. Ya, poin kedua adalah we have to be faithful in the process. Whenever we talk about a work in progress atau a progress in general, it's always indicating a process. It always indicates a process. Selalu ada yang namanya proses di balik semua itu. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita lewati, and sometimes probably it's not good, it's not fun, it's pressuring dan banyak tekanan dan banyak tantangan dan banyak rintangan. That's why it requires yang namanya it requires patience. It requires patience, and it requires, most importantly, adalah work. Harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya, a lot of people right now, apalagi generasi muda, we just want to receive the results, the credentials, but we don't want to go through the process. Not so much people want to go through the process, but everyone just wants the result. Gitu ya. Banyak orang langsung mau melihat hasilnya tetapi tidak mau melalui prosesnya. Apalagi generasi kita ya. Generasi instan ya, kata orang ya. Kalau internetnya loading 5 detik aja nggak jalan, nggak muter, kita udah marah-marah. Ini nggak jelas nih, internet provider jelek banget, ini apaan nih. Padahal cuma 5 detik ya. Kita langsung komplain. Kita ada yang gym baru 2 hari 3 hari nge-gym. Terus ngelihat diri di kaca, loh kok kayaknya gue nggak ada perubahan ya. Ini kayaknya nggak bisa lah. Akhirnya udah menyerah, akhirnya udah langsung nggak mau lagi. I'm talking about myself, by the way. Yeah. So a lot of people don't like the process. Padahal proses itu adalah sesuatu yang sangat penting supaya kita bisa progress. Bahkan Tuhan Yesus pun dia mengalami proses di dalam kehidupannya. Dia nggak langsung jadi dewasa. Dia turun ke dunia ini, dia jadi baby dulu. Dia nggak langsung jadi king. Dia harus melewati semua proses-proses yang ada. Dia juga dicobai oleh iblis. Dia juga mengalami banyak tekanan di dalam kehidupannya. He's going through process as well. And our God is a God that loves process. Dia adalah Tuhan yang selalu mau ada proses. Dia tidak hanya sekedar kayak langsung kasih barang jadinya, tapi dia selalu kasih dalam bentuk benih. Ya, that's why hari ini ketika kita di dalam sebuah proses, apapun itu yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, kita harus kita jalani dan kita harus nikmati, and most importantly we have to be able to leverage it for our progress. Ngerti nggak maksudnya? Jangan sampai semua proses yang kita lalui itu sia-sia. Jangan sia-siakan itu. Contohnya saya mau kasih contoh, misalnya seseorang lagi, misalnya ini nih, gue lagi mau diet atau gue olahraga gitu ya, misalnya gue lari dengan sangat capeknya, kencangnya 2 jam misalnya, udah keringetan, udah capek banget kan, lari-lari sampai hampir pingsan mungkin segala macam. Tapi setelah itu malamnya gue makan McD. Habis itu setelah makan McD makan es krim, terus makan lagi nasi goreng. Itu gimana kira-kira? Itu kan agak nggak tahu diri ya kelihatannya ya. Tapi itu maksudnya apa? Maksudnya itu jadinya you're not progressing.
You're going through the process, but you're not actually progressing. Kita sudah kerja susah-susah payah, tapi akhirnya kita nggak progress. Kan sayang sekali. Dan how many people, seberapa banyak di antara kita yang hari ini mengalami hal yang seperti itu. Kayak aduh, kita ada di dalam proses, tapi kita jadinya tidak progress karena kita complain all the time. Ah, ini gimana ya? Ini nggak akan bisa lah. Aduh, udahlah. Kenapa hidupku begini ya? Hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Instead of actually working, instead of actually doing something supaya kita bisa progress, supaya kita bisa do something. Instead we are stuck in a situation yang happen around us gitu loh. But we don't want to be like that hari ini. Ya, kita mau ada di dalam sebuah situasi di mana kita bisa step up, kita bisa leverage it to our progress. If you are in a process right now, ayo sama-sama, there's always going to be something that we can learn about this. There's always going to be something that we can do about this supaya kita bisa progress instead of we just sit there, complain and wait for the situation to change. Ya, jadi hari ini kita mau leverage kehidupan kita. Jangan hanya kita ngeluh, jangan hanya kita menyalahkan keadaan. It doesn't have to be significant, it doesn't have to be a big thing, small things, as long as every step that we are taking itu ada purpose-nya di balik semua itu. Maka gue percaya akan ada progress di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, jadi kita mau lakukan itu hari ini. Dan gue percaya dan gue juga berdoa biarkan tahun ini boleh menjadi tahun di mana kita take action. Bukan hanya tahun di mana kita hanya duduk-dudukan saja, bukan hanya tahun di mana kita run aimlessly again, or we're being stuck in a situation that we don't know where we're going afterwards setelah ini lagi. Tapi ini menjadi tahun di mana kita take action, tahun di mana kita mengalami terobosan di dalam kehidupan kita, dan bahkan bagi orang-orang sekitar kita, bagi gereja kita, bagi komsel kita hari ini. Coba hari ini cross check sekali lagi, apa sih yang bisa aku lakukan untuk komselku? Apa sih yang bisa aku lakukan untuk gerejaku? Untuk untuk kampusku, untuk kuliahku, untuk pekerjaanku? Apa yang bisa aku lakukan untuk make progress in all these things? Gitu ya. Jadi saya berdoa juga di tahun ini menjadi tahun di mana kita take action, kita membawa terobosan di dalam kehidupan orang-orang, bahkan kehidupan kita sendiri hari ini. Apa yang kita bisa perbuat dan apa yang kita bisa jadikan lebih baik lagi mengenai diri kita sendiri ya. So mari sama-sama kita mau progress this year. Amen. Amin. Yuk mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur buat kesempatan yang Tuhan boleh izinkan kami ada di tempat ini, di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memiliki satu rencana yang begitu besar, begitu luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajari kami untuk kami semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami tidak hidup hanya bagi diri kami sendiri lagi. Dan ketika kami mengerjakan sesuatu, kami tidak hanya sekedar kami berlari-lari tanpa tujuan, mengerjakan sesuatu tanpa kami mengerti apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Tetapi biarkan kami mengerti ya Tuhan, ketika kami mengerjakan segala sesuatu haruslah untuk memuliakan nama-Mu, dan segala sesuatu haruslah untuk memberkati banyak orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang urapi setiap pribadi kami, dan juga berdoa Tuhan juga memberkati apapun yang kami kerjakan, biar ada progress, ada proses juga di dalamnya ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya kami boleh semakin hari semakin setia di dalam proses yang Tuhan sudah percayakan dan Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami masih boleh leverage it into a progress ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengerjakan sesuatu, kami boleh take action supaya kami boleh benar-benar progress di dalam kehidupan kami ya Bapa. Thank you Tuhan, menyerahkan waktu selanjutnya, menyerahkan apapun yang kami kerjakan in every single step that we do. Tuhan, Engkau yang berkati supaya kami boleh mengerjakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yuk jemaat Tuhan, teman-teman mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu, Tuhan Yesus memberkati kuliahmu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, pelayananmu, Tuhan memberkati komselmu, Tuhan memberkati apapun yang engkau kerjakan. Biar Tuhan Allah yang buat berhasil, diberkatilah engkau sehingga apa yang engkau kerjakan terus naik dan bukan turun, dan diberkatilah engkau sehingga terus menjadi kepala dan bukan ekor, dan apa saja yang engkau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan Allah yang buat berhasil dan Tuhan Allah yang buat memuliakan nama Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kuat kuasa dari Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Okay, stay safe, stay healthy, stay connected in God, and God bless you.